Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di kelas 5 tahun 2021. Sebelum pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Gambar cerita. Mungkin kalian masih terbayang-bayang tentang gambar cerita. Ya, pada semester pertama kita telah membahasnya tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita, kalian masih ingat? Iya, biasanya gambar cerita itu ada pada sebuah cover buku. Biasanya cover buku itu menggambarkan sebagian isi dari buku tersebut. Coba sebelumnya kita perhatikan cover buku berikut. Nah, di sini cover buku tersebut menggambarkan seorang keluarga yang akan melakukan perjalanan. Si penulis bermaksud menyampaikan isi buku tersebut dengan melakukan gambaran bahwasanya aktivitas manusia itu selalu tercatat oleh malaikat, dan penulis juga bermaksud menyampaikan bahwasanya ada tugas-tugas para malaikat yang lain selain mencatat aktivitas kegiatan manusia. Nah, sudah mengerti? Oke, kita coba perhatikan cover buku berikutnya. Nah, di sini juga ada seorang anak yang sedang bercerita kepada temannya dengan latar belakang di taman. Nah, cerita ini mereka sampaikan pada saat masih kecil, dan perjalanan ini sudah berpuluh-tahun mereka menjalin persahabatan. Si penulis bermaksud melakukan flashback atau mengulang kembali persahabatan mereka dan menyampaikan bahwasanya kesetiaan kawanan adalah bekal yang cukup untuk menjadi sebuah persahabatan yang abadi. Oke, jadi gambar cerita kita bisa simpulkan sementara bahwasanya gambar yang mewakili dari isi buku tersebut. Oke, sudah bisa dimengerti? Oke, kita lihat cover buku berikutnya. Di cover buku ini, penulis bermaksud menyampaikan banyak cerita. Namun, di dalam gambarnya, cerita tersebut diwakili oleh beberapa karakter seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan, dan berlatar belakang hutan. Nah, maksud dari si penulis ini bahwasanya cerita-cerita yang ada di dalam buku ini adalah banyak sekali. Ada yang karakter manusia, ada tokohnya manusia, atau ada yang berkarakter hewan atau tokohnya hewan, sehingga mereka saling berkolaborasi, ya, si manusia dengan hewan ataupun hewan dengan tumbuhan. Nah, penulis ini juga bermaksud menyampaikan cerita-cerita rakyat Nusantara dari beberapa dongeng, legenda ataupun mitos. Nah, jadi cover buku ini, ya, pada cover sebuah buku ini kita bisa memahami banyak sekali cerita-cerita yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, si pembaca akan melihat dari cover buku bahwasanya buku tersebut banyak sekali cerita-cerita yang akan berkaitan dengan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Oke, jadi sudah bisa dipahami apa itu gambar cerita pada cover buku. Ya, kita bisa simpulkan lagi bahwasanya gambar cerita adalah apa-apa yang dilakukan manusia, hewan, ataupun tumbuhan dalam suatu peristiwa. Sementara ada yang lain seperti pendapat lain. Oke, kita coba tampil dulu ya, nanti kita definisikan satu persatu. Oke,
Kita dari ide-ide tadi, pendapat-pendapat tadi dari teman-teman, kita bisa definisikan apa itu gambar cerita. Nah, tadi Mister sampaikan bahwa gambar cerita itu mewakili dari isi pada buku tersebut. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, gambar cerita itu adalah kumpulan yang menunjukkan kegiatan manusia atau hewan-hewan dalam suatu peristiwa. Nah, tadi yang kalian lihat di beberapa cover buku yang sudah kalian amati, bahwasanya di situ ada beberapa karakter seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan, dan ada banyak peristiwa seperti dalam perjalanan, peristiwa masa lalu, ataupun peristiwa seperti dongeng atau cerita rakyat yang ada pada sebuah cover buku ini. Oke, jadi kita bisa artikan ya. Jadi definisi gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan-hewan dalam suatu peristiwa. Oke, itu definisi dari gambar cerita. Kita tadi telah mendefinisikan gambar cerita. Jadi dalam membuat sebuah gambar cerita, kita membutuhkan yang namanya teknik membuat gambar cerita. Ada beberapa teknik yang akan Mister sampaikan, bahwasanya dalam membuat gambar cerita kita harus atau mengetahui teknik-tekniknya, seperti teknik gambar kering ya. Ini bisa kalian lihat teknik gambar kering, contohnya ada sebuah gambar. Kemudian ada juga teknik gambar basah. Nah, apa itu teknik gambar basah dan teknik gambar kering? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dalam teknik gambar kering, kita sering menggunakan alat-alat seperti krayon. Pasti kalian tidak asing dengan krayon kan? Ya, krayon biasanya kita pakai untuk mewarnai sebuah gambar agar gambar itu lebih menarik dan lebih hidup serta berwarna. Selain krayon, dalam teknik gambar kering juga kita bisa menggunakan ballpoint. Artinya dalam gambar kita harus benar-benar langsung sekali jadi, karena dalam menggunakan ballpoint itu tidak bisa dihapus lagi jika mengalami kesalahan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan pensil warna. Pensil warna masih sama fungsinya sama dengan krayon, bedanya mungkin krayon lebih lentur atau lebih mudah patah. Nah, pensil warna juga berfungsi untuk mewarnai agar gambar itu lebih hidup, seperti tampak seperti aslinya. Selain pensil warna, kita juga boleh menggunakan yang namanya spidol. Spidol juga sama untuk mewarnai agar gambar itu lebih hidup seperti tampak aslinya. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan pensil untuk teknik gambar kering. Nah, pensil sendiri kita bisa gunakan untuk awal permulaan menggambar. Biasanya kita pakai untuk mensketsa gambar terlebih dahulu, dan manfaatnya pensil banyak sekali untuk menggambar, karena satu, yang pertama adalah pensil itu mudah dihapus jika kita mengalami kesalahan dalam menggambar. Oke, mungkin itu alat-alat yang digunakan dalam menggambar gambar cerita dengan metode teknik gambar kering. Selain teknik gambar kering, kita juga bisa menggunakan teknik gambar basah. Apa itu teknik gambar basah? Nah, teknik gambar basah ini biasanya ada unsur zat cair. Seperti apa alat-alat yang digunakan untuk menggambar gambar cerita dengan metode teknik gambar basah? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan tinta. Tinta ini
seram, biasanya menggunakan teknik tinta hitam. Boleh juga menggunakan tinta warna yang lain. Selain tinta, kita juga bisa menggunakan yang namanya cat air. Pelukis sering menggunakan cat ini karena selain menghasilkan warna-warna yang lain, pelukis juga mudah digunakan. Contohnya jika kita menggunakan media kanvas, maka para pelukis lebih senang menggunakan cat air daripada cat minyak, karena cat air ini warnanya lebih alami dan kita bisa padu-padakan warna-warna yang lain untuk menghasilkan warna yang lain. Itu dua metode untuk membuat gambar cerita dengan dua teknik, yaitu teknik gambar kering dan gambar basah. Oke, sudah bisa dipahami. Oke, mari kita lanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Dalam membuat gambar cerita, kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus kita ketahui. Seperti apa saja? Yang pertama kita sebut dengan kita harus mengetahui atau mempunyai gagasan atau temanya. Gagasan atau tema ini harus kita munculkan di pertama. Karena apa? Gambar cerita akan terbuat ceritanya menyambung dengan isi buku jika gagasan atau temanya sinkron. Artinya tema atau yang kita buat sesuai dengan isi dari sebuah buku tersebut. Contoh, kita membuat tema tentang nelayan, maka kita sinkronkan dengan apa lingkungannya, atau perahu, atau ikan, atau kehidupan nelayan. Selain gagasan atau tema, kita juga harus menguatkan gagasan tersebut. Kita buat yang namanya ilustrasi gambar. Tadi Mister contohkan nelayan, maka ilustrasi gambar seorang nelayan biasanya mungkin pantai atau mencari ikan atau memancing. Nah, ilustrasi gambar ini fungsinya untuk menguatkan dari isi gambar tersebut. Oke, selanjutnya yaitu karakter atau tokoh. Dalam sebuah cerita, kita sering menjumpai karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Namun, dalam gambar cerita, kita tidak bisa menceritakan atau menuliskan karakter atau tokoh-tokoh tersebut. Kita hanya bisa menggambarkan. Untuk contohnya, kita menggambarkan ekspresinya. Untuk karakter jahat, kita biasanya menggunakan ekspresi muka yang seram atau menakutkan. Untuk karakter baik, maka lemah lembut gambarnya. Itu unsur-unsur gambar cerita yang ada untuk membuat sebuah gambar cerita. Oke, jadi kita sudah mengetahui cara-cara atau teknik, kemudian unsur dalam membuat gambar cerita. Oke, kita sudah mengetahui apa itu gambar cerita. Sekarang kita persiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya. Kita cari idenya, kemudian kita buat. Kalian boleh buat menggunakan teknik gambar kering atau teknik gambar basah sesuai selera kalian. Kalau sudah, coba kalian warnai ya gambar itu atau menarik. Oke, selamat mencoba. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari teknik-teknik gambar cerita dan kita sudah mengetahui apa itu gambar cerita. Kalau sudah dibuat, silakan kalian bisa sempurnakan dengan teknik gambar basah atau teknik gambar kering. Oke, dari Master akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.